Kula ekonomi, Bu. Ekonomi. Langsung mulai ngomong, Bu. Oke, sebelumnya perkenalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya itu Adi Afrataski. Saya mohon izin untuk mewawancari Ibu Dewi untuk tugas mata kuliah ekonomi kerakyatan gitu, Bu. Oke, mungkin bisa langsung tanya ke wawancaranya. Tugas saya mengenai pengamatan tentang KWT, kelompok wanita tani. Iya. Oke, mungkin saya itu ya bisa Ibu gimana? Perkenalan dari ibunya, boleh? Oke, nama saya Bu Dewi. Saya alamat dari Randu Kucir, RT 2 RW 9 Randusari. Saya selaku ketua KWT Tunas Harapan yang ada di RW 9 dengan alamat di Randu Kucir. KWT tersebut sebenarnya sudah agak lama Mas berdiri. Tapi dulu sebelum pindah di lahan yang sekarang, dulu di dekat masjid itu lahannya punya pribadi. Karena anjuran dari desa untuk disuruh ke lahan kas desa, kita dianjurkan untuk pindah yang lahan baru sekarang. Gitu. Jadi kalau buat KWT itu dari warga sendiri atau dari mana? Untuk yang dulu di lahan yang lama itu dari danau dari warga sendiri. Kebetulan untuk dari warga RW 9 itu termasuk warganya yang gerak cepat gitu loh, untuk diajak gotong royong, selalu satset gitu loh. Jadi kalau dulu yang di lahan lama itu enggak sebesar yang sekarang Mas, cuman mungkin sepetak rumah ini. Tapi yo alhamdulillah dengan dikelola bareng-bareng juga ada hasilnya. Karena dari lahan pribadi itu kan mesti lama kelamaan kan mesti tetap kurang enak Mas. Iya. Soalnya itu dikelola kok ada hasilnya gini-gini gitu. Terus kemarin dari perangkat desa untuk menganjurkan Mbak, KWT-nya lahannya dipindah untuk yang lahan kas desa saja. Tapi kendalanya ada Mas, yang di lahan baru untuk suruh pindah kendalanya ada. Karena untuk KWT penanaman itu mesti air kan yang utama. Iya, air pasti air. Di sana itu yang lahan baru dulu belum ada irigasi untuk pengairan. Iya. Kalau kita untuk setiap hari kita minta yang ada di dekat sana kan nggak enak. Iya. Soalnya pengairan itu mesti setiap hari toh. Iya, bisa. Apalagi dalam musim panas seperti ini. Iya. Terus kita musyawarah dengan desa. Kita mau pindah ke lahan yang baru, yang lahan kas desa, dengan catatan kita dibuatin irigasi untuk air kayak sumur gitu loh. Iya. Terus mungkin dari desa terus berpikir cepat juga. Alhamdulillah dari desa terus membantu untuk membuatin sumur. Jadi sekarang sudah ada sumurnya. Dengan adanya sumur tersebut, terus kita rame-rame satu warga RW 9 untuk mengelola lahan yang baru tersebut. Itu dulu waktu pertama-tama pindah itu juga kayak rumput-rumputnya karuan gitu. Terus karena terus sudah dibuatin sumur dari desa, kita gotong royong, baik ibu-ibu, baik bapak-bapak, baik pemuda itu bersatu membersihkan. Habis itu kita tanah itu kita gali pakai mesin. Pakai mesin, terus kita pengairan seperti itu. Kita kasih pupuk, terutama untuk pupuk kandang kayak pupuk dari sapi, pupuk dari kambing. Nah itu kita taruh di situ. Untuk sementara tanah tersebut kita fermentasi dengan pupuk tersebut. Kurang lebih minimal 1 bulan. 1 bulan baru kita nanti kelola untuk ditanam. Tapi alhamdulillah Masnya sudah melihat di sana kan? Sudah. Kalau mau masuk nggak apa-apa, itu tinggal. Itu nggak dikunci? Enggak, itu tinggal didorong gitu aja. Iya. Nah itu nih, alhamdulillah dengan adanya KWT di RW 9 ini juga sangat membantu dengan kayak perekonomian ibu-ibu untuk memasak setiap hari. Gitu. Jadi ikut terbantu, nggak usah belanja lagi, tapi terbantu dari KWT. Iya, karena di KWT kami kita berusaha untuk menanam kayak sayur-sayur seperti sawi, seperti
seperti kangkung, seperti terong, seperti tomat, seperti brambang. Kemarin habis panen brambang, Mas. Oh, bawang merah ya? Bawang merah ini baru dijemur lagi, belum nanam lagi. Tapi dulu itu bibit bawang merah itu juga dulu awal-awal juga bantuan. Oh, juga bantuan. Karena kita pernah mencoba untuk nanam yang beli di pasar. Oh iya. Itu nggak mau tumbuh. Tumbuhnya itu malah jadinya jelek gitu loh. Oh iya. Nah, karena dulu pernah di kelompok tani dari RW 9 itu, kelompok tani bapak-bapak itu dapat bantuan dari desa untuk bibit bawang merah itu, terus kita perpanjang. Nanti kalau dulu pernah Bapak RW di sini, Bapak Ngadini pernah nanam di areal persawahannya. Oh iya. Alhamdulillah hasilnya juga bagus. Nah, dengan seperti itu kita bisa memperpanjang bibitnya tersebut. Nah, kita jemur sampai kering, terus kita tanam lagi. Itu alhamdulillah 3 hari sudah tumbuh. Iya. Kalau yang dari bantuan itu, kalau yang beli dari pasar itu nggak tumbuh, Mas. Jadi kayak beli bawang merah di pasar terus kita jemur. Itu tumbuhnya itu lama. Atau nanti kalau sudah tumbuh daun segini, ini nanti sudah lemes gini. Langsung kering gitu. Gitu. Sudah lemes betul. Atau kayaknya mungkin apa bibitnya kurang kering atau gimana waktu manennya atau gimana. Tapi ya itu sampai sekarang kita perpanjang gini bibit bawang merahnya sampai sekarang. Sekarang masih ada tapi yang jemur Bapak RW. Nanti kalau sudah kering biasanya ini supportnya juga Pak RW. Kalau KWT RW 9 memang kelompok wanita tani ya, Mas. Tapi kalau kita nggak ada support dari Pak RW, kita juga nggak jalan. Oh, jadi emang kuncinya ada di Pak RW gitu ya? Karena apa? Misal besok hari Minggu, Pak, kita adakan gotong royong ini nanam brambang. Bapak bersedia nggak? Oke, bersedia, Mbak, gitu. Jadi nanti Pak RW yang gali tanahnya, nanti ibu-ibu tinggal nanam. Jadi harus support dengan Pak RW, nggak jadi bisa. Memang harus saling bantu antara ibu sama ibu gitu ya. Masalah dengan adanya KWT, misal, hari ini kita panen kangkung, nanti kita dari warga untuk warga juga, Mas. Itu hasil sayurnya kangkung kita suruh dibeli sama warga. Kalau saya mewajibkan untuk beli. Oh, jadi diperjualbelikan untuk warga. Untuk warga diperjualbelikan. Jadi setiap warga, setiap kakak saya wajibkan untuk beli. Oh iya. Gitu. Untuk pembayaran kita netral, nggak harus langsung bayar. Oh iya, jadi boleh. Nanti kan kita di RW 9 kelompok wanita tani Tunas Harapan itu ada pertemuan setiap 1 bulan sekali, setiap tanggal 5. Oh iya. Itu adakan arisan kelompok tani. Oh, ada arisan juga. Tanggal 5, biasanya awal bulan. Nanti bisa maju bisa mundur, misal kayak saya atau pengurus lainnya ada acara bisa diundur, tapi setiap bulan mesti ada pertemuan. Jadi untuk pembayaran sayur tersebut nggak harus langsung bayar. Kita misal hari ini panen, hari Minggu ini panen, besok bayarnya waktu arisan tanggal 5 kemarin. Jadi nggak harus hari ini ada sayur langsung bayar, enggak. Oh iya. Bisa. Jadi kita buat permudah saja warga. Yang penting warga mau membeli hasil dari KWT tersebut. Dan juga nggak mempersulit dari warga sendiri buat beli. Misal kita ngambil 2 ikat. Iya. Ini saya beli 4.000 ya Bu, oke. Saya beli 3.000 ya Bu, oke. Jadi gitu seperti itu. Jadi ya alhamdulillah dengan diwajibkannya beli setiap pakai itu di sini jalan, Mas. Jadi nanti setiap hasil panen, misal biasanya kan panen 1 bulan sekali. Iya. Nah itu nanti uangnya alhamdulillah bisa terkumpul banyak. Bisa buat ngalir terus buat modal buat beli benih lagi. Iya. Itu kalau setiap pertemuan kan harus ada laporan. Iya. Ini hasil panen tanggal segini, hasil sawi uang terkumpul segini. Itu kemarin kalau nggak salah waktu tanggal 5 bulan kemarin itu terkumpul 500-an. Itu cuma dari 2000, 1000. Banyak juga ya. Kadang-kadang apa cuma KWT gitu kan biasanya kadang-kadang. Tapi kalau kita kelola dengan bersama-sama, dengan kompak, itu hasilnya alhamdulillah. Kalau nanti misal di lahan saya itu ternyata kita nanamnya kangkung semua, Mas. Pernah kangkung semua karena dulu kita pernah sebar benih sawi tapi nggak tumbuh. Nah ternyata satu lahan itu saya kasih
kangkung semua. Otomatis kalau untuk dibeli satu warga RW 9 itu kan otomatis nggak habis. Iya, iya. Nah, saya terus putar otak, saya jual ke Pedagang. sayur. Oh. Tapi pedagang sayur taunya tinggal ngambil, kita ngiketi gitu. Oh iya. Ya seperti itu, kita sudah punya langganan yang pembeli sayur tersebut. Oh, udah mau ada kerjasama dari Udah, luar juga. jadi nanti kalau satu warga ini kewalahan untuk membeli, Iya. kita langsung calling sama pedagang. Kalau misalnya ada sisa, kalau dari warga ada sisa Iya, itu dijualnya ke warga. sewaktu-waktu dia mau. Ya oke. Orang daerah, kalau nggak salah, daerah pokoknya sebelah sana Randusari itu. Oh, sebelah daerah timur. Tapi kalau setiap saat dia calling, mungkin Mbak nanti, tapi sore dia maunya, kalau pagi nggak, soalnya dia ke pasarnya kan malam. Iya. Seperti itu. Nanti kalau jenengan pengen lihat lahannya sana. Oh iya, siap. Nanti saya coba izin buat masuk. Boleh, itu tinggal didorong ini. Ya mungkin saya mau foto aja mungkin buat dokumentasi. Ya, sekarang ada kangkung, ada terong, ada tomat. Kalau berambang itu belum nanam lagi. Terus ada, saya baru sebar benih sawit, udah tumbuh segini. Udah tuh. Jadi untuk masalah untuk penyiraman, alhamdulillah dari hari Senin sampai hari Minggu kita sudah ada jadwal tersendiri-sendiri. Misal hari Senin ada 4 orang, hari Selasa nanti lain orang, jadi lain orang terus. Setiap hari itu minim 3 orang 4 orang yang piket. Oh ya. Oh jadi ada piket. Ada, kalau enggak kita malah gitu. Iya. Ini malah nunggu nih siapa yang jatah. Ya sudah didaftar piket itu. Dari hari Senin siapa, dari hari Selasa siapa. Kalau untuk saya sendiri hari Rabu. Saya rombongan saya 4 orang. Tapi ya alhamdulillah tetap berjalan gitu loh. Misal satu hari itu ada yang nggak berangkat piket, cuma mungkin 1 orang, itu pun nanti harus dia WA ke saya. Bu, minta maaf saya hari ini nggak bisa harus piket. ada izin juga. Nanti saya nggak bisa piket KWT karena saya baru ada urusan di sana. Biasanya seperti itu, Mas. Oke. Mungkin saya mau tanya tentang pribadi ke ibunya. Kalau boleh tahu Ibu Dewi ini usianya berapa? Usianya 45. 45. Oh, malah hampir sama kayak ibu saya. Saya juga segitu umurnya. Udah tua, Mas. Mau 46 ini. 45 ya. Ya. Terus Bu Dewi kan udah menikah ya, kok? Udah. Boleh tahu di rumahnya ada berapa keluarga? Berapa orang sih? 3 orang, anak saya cuma 1. Oh, 1 perempuan yang iya. Oh iya. Sudah kelas 1 SMA. Oh, udah mulai tertarik lagi. Mudah-mudahan besok ada niat, kalau saya pribadi sebagai orang tua, nek mau tak akan suruh kuliah. Kalau untuk saat ini kadang-kadang saya belum, masa aku kan mikir lagi Bu gitu. Tapi nanti dengan berjalannya di SMA ini nanti mungkin kan ada teman-temannya kan bisa ada ketertarikan. Boleh tanya, kan Ibu kan sebagai ketua KWT ya? Ya. Ibu itu punya pekerjaannya sehari-hari di luar KWT gitu? Sebenarnya sih saya cuma sampingannya itu buka catering, Mas. Oh, buka catering? Melayani catering, ya mau ada pesanan itu mau snack ataupun nasi box kita layani. Oh, oke. Jadi itu juga orderan gitu? Ya, biasanya itu yang sering order itu malah kalau acara-acara di balai desa. Oh, jadi balai desa? Iya, saya sudah kerjasama dengan balai desa juga. Nanti terus ada warga-warga setempat, misal mau ada acara arisan atau biasa. Oh gitu. Semalam juga baru saya ada orderan untuk pengajian di masjid. Kalau untuk pengerjaannya itu berapa lama sih? Kalau mungkin kan ada snack, ada makanan box ya. Kalau untuk masing-masing tuh sehari pengerjaannya tuh bisa berapa lama? Berapa jam gitu maksudnya? Iya, mungkin. Kita tinggal misal untuk yang order kita harus diredikan untuk misal jam 7 malam. Jam 7 malam nanti kalau nasi box kita siap-siap itu ya juga dari pagi. Misalnya nanti lauknya apa, sayurnya apa gitu kan bisa. Tapi biasanya itu kalau nasi box itu paling saya itu kan kerjanya sendiri, Mas. Oh iya. Paling nanti kalau anak saya ada yang membantu anak saya. Kalau nanti prepare malam kayak box itu mesti harus siapin dulu ya, itu biasanya malam nanti anak saya ataupun suami itu biasanya mesti membantu. Kalau untuk
Eh, biasanya kalau untuk packing udah siap ready, masakannya semua ready juga sama anak saya cuma. Biasanya ya mungkin kalau agak lama itu kalau nasi box memang agak lama mas. Ya kan banyak banget itu. Kalau untuk snack kan kita bisa dicicil nanti. Kalau snack itu mau berapa macam satu box itu kan simple kalau snack itu. Lebih panjang waktunya kalau nasi box. Iya. Soalnya kan masaknya pasti jauh lebih lama sama. Juga cuma untuk sampingan sih mas. Berarti ibu nggak ada pekerjaan tetap, cuma sampingannya catering gitu ya? Oke. Mungkin boleh balik lagi ke KWT ya Bu. Kalau boleh tahu di KWT itu cuma ada di bidang pertanian atau ada peternakan atau perikanan gitu? Untuk sementara yang pindah di lahan yang baru ini baru pertanian. Kalau dulu yang di lahan yang lama itu ada perikanan. Kita pernah pelihara apa itu mas, ayam dulu ada sama lele. Karena di lahan yang baru ini belum ada kandang ayamnya itu. Jadi belum, nanti dengan berjalannya waktu mungkin kita bisa memperkembangkan jadi ke ayam atau lele. Jadi membuka dari bidang lain juga kayak peternakan gitu. Seperti itu. Kalau dari pertanian kan ibu kan tadi bilang kalau sekarang itu nanamnya sawi, kangkung, terong sama tomat ya. Ada yang lain ya sih Bu? Kalau tadi kan saya lihat kayaknya ada jagung juga, tapi jagung cuman kemarin sudah di itu cuma tinggal satu wet aja itu. Iya sih. Kemarin itu ada pepaya juga sih. Cuman pepayanya udah lama, udah panen itu. Tinggal buahnya tinggal dikit-dikit gitu. Terus sama ada pohon pisang gitu. Jadi yang aktif cuma 4 aja ya, sawi, kangkung, tomat sama terong. Gitu. Kalau yang kemarin juga pernah nanam itu mas, sayur pare juga pernah, terus labu. Tapi karena sudah nggak mau berbuah, terus kita udah kasih rombak ganti bibit lagi. Oke. Kalau boleh tahu anggota KWT itu ada berapa sih? Kalau sebenarnya untuk anggota arisan itu banyak, hampir seluruh warga ikut. Tapi kalau untuk yang aktif piket itu nggak banyak. Misalkan sehari itu 4 kali 7 berapa orang? 4 kali 7 28 orang. Itu untuk yang aktif, yang piket setiap hari. Tapi kalau untuk setiap pertemuan yang tanggal 5 itu kan kita mengadakan arisan. Nah, itu seluruh warga ikut. Gitu. Satu RW itu? Satu RW. Ya paling enggak ada 80-an ada, 80-70 itu ada. Banyak banget. Jadi saya tidak memaksakan untuk harus aktif piket. Iya kan? Tidak harus, pokoknya setiap orang tidak mewajibkan, siapa yang mau tapi dengan senang hati, sukarela gitu loh. Maksudnya nggak ada paksaan. Nanti kalau saya mewajibkan pokoknya setiap orang harus ikut piket, nanti kalau merasa terbebani kan kita nggak enak. Jadi kita yang bersedia dengan senang hati tanpa paksaan. Yaitu satu hari 4 orang kali 7 hari itu yang aktif. Terus kan setiap mau menanam lagi kita adakan gotong royong atau rumput-rumputnya sudah banyak kita juga gotong royong. Kalau gotong royong itu malah lebih dari orang yang piket dari hari Senin sampai gitu. Jadi warga RW mah pada datang semua gitu. Iya, seperti itu. Jadi dengan adanya yang piket tadi itu juga harus ada gini loh mas, itu kan hasil sayur. Hasil sayur itu kan alhamdulillah sudah untuk bulan kemarin sudah terkumpul hampir 7 juta. Hampir 7 juta. Dulu awal-awal hasil sayur itu uang saya bekukan mas. Uang saya bekukan. Tapi saya kan mikir setiap bulan itu bisa bertambah dengan hasil yang setiap bulan kita jual sayur. Setiap bulan kita nambah saldo. Kalau bisa uang itu bisa membantu warga, kenapa kita nggak pinjamkan? Jadi untuk pinjamkan juga. Kita untuk pinjamkan dengan catatan, itu ada catatan juga. Dengan catatan yang aktif ikut piket dan gotong royong. Jadi boleh pinjam. Seperti itu. Kalau yang nggak aktif nggak boleh pinjam. Jadi syaratnya ya aktif harus ada syarat tersebut. Jadi maka dengan adanya syarat tersebut bisa memotivasi warga. Dulunya yang nggak mau ikut gotong royong,
dulunya ya nggak mau ikut piket, Iya. jadi ikut. Oh, sebenarnya ada motivasi kalau mereka buat butuh motivasi, keperluan, mereka harus ikut aktif dalam KWT. Kita nggak memaksa kok uang itu. Misalkan biasanya kalau di arisan itu kan uang kasih bunga itu mas, apa itu? Oh iya, bunga. Kita nggak, terserah. Pokoknya yang penting jenengan jangan sampai terbebani. Oh iya. Kalau itu uang bisa untuk membantu warga, kenapa tidak? Nah, seperti itu. Jadi kemarin sudah hampir 7 juta mas. Itu sudah dulu waktu pindah di lahan yang baru itu juga habis banyak mas saya. Sepertinya kayak babat alas toh yang. Iya. Cuman dari desa kan bantunya sumur. Terus karena di Randusari itu ada 4 KWT yang aktif. Oh iya. 4 KWT tersebut didanai dari desa itu, setiap KWT itu 3.500.000. Itu per bulan atau? Enggak, cuma sekali tok itu aja. Cuma sekali waktu di awal. Di awal itu 3.500.000. Kalau untuk yang di RW saya, di RW 9 itu, karena kita pindah ke lahan baru, yang 3.500.000 tersebut otomatis habis. Sudah habis buat awal itu tadi. Iya. Kalau yang di RW lainnya itu mungkin yang 3,5 juta itu mungkin masih. Soalnya baru pindah baru mulai di situ. Jadi saya harus bisa membuktikan ke desa untuk uang yang 3.500.000 tersebut harus benar-benar bisa mengembalikan. Enggak harus mengembalikan di desa, tapi kita harus membuktikan bisa. Oh iya, kalau kita bisa ngumpulin di situ juga gitu. Dulu waktu kita dibantu desa 3.500.000, dulu kas KWT di Tunas Harapan itu kalau nggak salah ada sekitar 4 jutaan lebih. 4 jutaan lebih. Terus dibantu dari desa 3,5 juta. 3,5 juta kita buat buka lahan baru, otomatis habis, kita masih nombok untuk beli sanyo lah, beli apa itulah. Oh iya. Nah, dulu kayaknya tinggal berapa, 4 juta atau 3 juta berapa gitu, seperti itu. Tapi dengan dikelolanya yang lahan baru sekarang itu alhamdulillah sudah hampir terkumpul 7 juta, mungkin kurangnya 100 atau 200 gitu. Jadi nanti kalau kita dulu misal kita dari kas saya itu ada 4 juta, dulu dari desa 3,5 juta misal, kita harus bisa membuktikan uang kas yang ada di KWT itu 7 juta lebih. Nanti kita harus bisa membuktikan ke desa bahwa yang 3,5 juta kemarin sudah bisa kita balik modal seperti itu. Oke. Mungkin gitu ya. Mungkin kan ibu kan sebagai ketua ya. Apa aja sih yang udah ibu dapetin setelah gabung jadi salah satu anggota di KWT? Banyak mas. Dulu saya nggak tahu tentang cara menanam. Yeah. Jadi sekarang jadi tahu dengan didampingi oleh Bapak RW. Misal kita nanam benih kangkung. Yeah. Benih kangkung itu nanti dari waktu penanaman sampai umur berapa harus kita kasih pupuk. Nah itu jadi tahu saya. Dulu yang nggak tahu jadi tahu. Terus untuk segala penanaman apa, misal ada kalau kita tanam terong itu misal ada kayak hama gitu kan. Itu harus disemprot pakai apa, itu jadi tahu gitu, seperti itu. Jadi manfaatnya banyak. Dulu saya nggak tahu tentang masalah-masalah pertanian. Jadi kayak jadi tahu kayak basic pertanian gitu ya. Terus kita jadi tahu toh mas, apa toh artinya gotong royong bersama-sama itu kan. Dulu katanya loh mas, sebelum saya tinggal di sini tuh kurang maju. Saya tinggal di sini tahun 2008. 2008 awal saya menempati di sini. Dulu kata orang ya asli sini. Dulu sebelum jenengan ada itu sininya kurang maju. Gotong-gotong royong aja, ibu-ibu nggak pernah ada. Itu. Jadi dengan adanya misal dengan adanya didirikan KWT itu kan dengan memotivasi orang, semua warga ibu-ibu untuk bisa bergotong royong. Bisa membaur saling komunikasi seperti itu. Relasi gitu. Jadi nanti kita bisa misal kita mau menyambut
17 Agustus. Iya. Yang dulunya gotong royongnya cuma bapak-bapak pemuda, Iya. kita bisa menggerakkan untuk ibu-ibu juga. Ibu juga ikut. Seperti Oh, itu. gitu. Oke. Ini ibu kan jabat sebagai ketua di KWT ya. Iya. Menurut ibu kan tadi kan udah bilang kalau tantangannya itu ada di sumber air. Iya. Kalau sekarang ada tantangan lain? Ada juga. Apa itu? Karena ini musim panas, Mas. Iya, musim kemarau. Ini musim panas karena setiap orang itu piketnya kan beda-beda. Iya. Kadang-kadang misal ada hari Senin piket, itu piketnya itu siramnya nggak sampai warak gitu loh. Jadi cuman di gini-gini. Cuma dibasahin aja. Jadi saya berusaha untuk mengasih pengertian, memberi motivasi ke semua yang piket itu, mohon untuk yang piket karena musimnya musim panas itu, kalau piket ya airnya yang banyak gitu. Nanti kalau piketnya kan sore, Mas, setiap hari itu cuma sore tok, pagi enggak. Jadi kalau piketnya sore warak, otomatis pagi itu masih basah. Jadi itu tantangannya seperti itu, Mas. Jadi kadang ini hari Rabu lagi piketnya, ya Allah. Kadang-kadang saya kan nyurvei ke sana. Kalau untuk sore udah dipiketi atau belum. Itu kan itu tantangannya, yaitu untuk piket pengairan kurang maksimal gitu loh. Gitu, jadi di piketnya mungkin agak kurang maksimal gitu kan. Dalam pengairan gitu. Iya, karena musimnya musim panas. Biasanya kalau musim penghujan sih enggak. Enggak harus disiram tiap hari juga sih. Itu tantangannya. Terus kan ibu kan tadi sebagai ketua KWT ya, motivasi ibu buat gabung atau mendorong warga buat ikut KWT itu apa, Bu? Ya, dulu kan pernah di Desa Randusari itu mengadakan lomba KWT se-Randusari. Dulu awal saya baru-baru di sini. Dulu KWT-nya juga di sana, saya juga belum terjun ke masalah babakan KWT, cuman ikut-ikut aja gitu toh. Karena dulu yang menilai itu dari kecamatan, Mas. Saya tahu dulu ketuanya yang mengelola bukan sebelum saya, dulu Bu RW. Jadi saya cuma ikut di belakang. Terus saya lama-lama mengamati seperti ini. Oh, ini KWT ini kok seperti ini kok. Gimana toh caranya saya itu bisa ikut greget gabung menjadi ke situ gitu loh. Ikut turut andil gitu. Turut andil biar KWT-nya itu bisa maksimal, bisa menggerakkan ibu-ibu semua. Dulu lahnya cuma kecil kalau di sana. Jadi dengan diadakannya lomba KWT se-Randusari itu, dari hati saya itu bisa untuk memotivasi ikut terjun ke sebuah KWT tersebut. Oke, terus apa ya? Harapan ibu buat KWT Tunas Harapan tuh? Harapan saya untuk kedepannya, mudah-mudahan untuk KWT di Tunas Harapan ini kita masih punya PR, Mas. Punya PR karena di KWT itu di dalamnya kan kayak ada, kalau dibikin gazebo ya bukan gazebo tapi masih ada atapnya, tapi di sininya kan masih tanah. Kalau kita waktu panen itu kita agak repotnya kan ini tanah, kalau mau duduk-duduk kan nggak nyaman. Tanahnya itu kadang semutnya banyak. Harapan saya mudah-mudahan nanti bisa untuk kasih plester itu loh, dikasih semen. Jadi biar agak nyaman kalau istirahat gotong royong, nanti minum-minum atau makan-makan seadanya itu bisa nyaman gitu loh, Mas. Untuk sementara kan di sini ininya masih tanah. Jadi harapan saya itu PR-nya bisa kasih tempat yang nyaman buat ibu-ibu waktu istirahat gotong royong ataupun waktu panen. Ya seperti itu. Untuk yang satunya lagi, kita itu berencana buat rak susun sayur itu loh, Mas. Tapi yang bukan dari bambu. Kalau dari bambu kan nggak awet. Gampang bungkus. Yang dari kayak apa itu namanya, kasih susun gini loh, 1, 2 itu. Harapan saya bisa buat seperti itu. Jadi nanti kita bisa buat tempat polybag. Bisa tertata rapi gitu loh. Sementara sana ada cuman bambu, Mas. Tapi cuma satu gini aja, nggak susun. Tapi dari bambu, karena kalau dari bambu itu dengan bertambahnya usia kan tetap kropos. Itu saja harapan saya. Terus semoga dengan adanya KWT tersebut
ibu-ibu bisa memotivasi semua semangat untuk mengembangkan KWT yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Terus menurut ibu nih kan ada KWT terus ada kas dan juga dapat penghasilan gitu ya. Menurut ibu sendiri tuh peran perempuan tuh dalam ekonomi desa tuh kayak gimana? Dari kas desa tersebut? Ini dari ibunya boleh. Kayak peran perempuan dalam ekonomi desa itu. Ya, kalau menurut saya itu peran saya pribadi ya. Iya. Itu ya untuk bisa menambah gimana ya menambah atau bisa tentang ekonomi. Kalau perempuan kan urusannya di dapur, bisa untuk bisa kita itu ada dana segini untuk beli sayur segini gitu loh Mas, seperti itu. Iya. Oke, mungkin itu udah yang terakhir aja sih ya dari saya. Makasih buat Bu Dewi yang udah mau bagi ceritanya KWT caranya dari awal, masalah sama harapannya juga. Ada lagi yang mau Ibu sampaikan dulu sebelum ditutup? Untuk yang saya sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya KWT Tunas Harapan di RW 9 itu bisa memotivasi yang ke desa-desa yang belum ada KWT ya. Jadi nanti dengan melihatnya KWT di RW saya jadi bisa tergugah hatinya untuk bisa mendirikan KWT-nya di masing-masing desa. Seperti itu Mas. Oke. Itu aja mungkin yang terakhir. Makasih banget buat Bu Dewi yang bagi ceritain. Senang sekali jenengan sudah mau datang ke sini. Itu suatu kehormatan buat saya. Saya juga dapat ilmu yang banyak dari Ibu juga. Ya untuk belajaran sama pengalaman juga lah. Sedikit-sedikit tahu tentang KWT buat itu. Sama-sama. Makasih ya buat Ibu yang udah ngebantu saya dalam proyek kali ini. Sama-sama. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Assalamualaitum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, semoga lancar selalu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Setengah jam Bu. Boleh lihat jenengan di sana. Oh iya.